Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan pagi hari ini ya, hari Senin tanggal 25 Maret ya, tahun 2025. Saya Suparman Nurian ya, udah lama nggak bikin video. Nah, ini ada permasalahan hal yang mau saya sampaikan pada sahabat petani dimanapun Anda berada. Sebelumnya saya mengucapkan ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya, mendekati di bulan Syawal, yaitu mendekati di Idul Fitri. Kalau selama ini ada salah-salah kata saya dalam membuat video ya, saya manusia biasa, dan menurut sahabat-sahabat, jikalau tidak ada edukasinya, mohon maaf, itulah keterbatasan saya. Yang jelasnya saya ingin men-sharekan ya, yaitu pengerjaan saya ya, seperti itu. Dan terlebih dahulu ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, mudah-mudahan jadi penyemangat saya ya di bulan Ramadan ini mendekati di Idul Fitri. Jadi di kesempatan pagi hari ini ya, di wilayah kita ini ya, di Rokan Hilir ya, diguyur hujan ya, tiada henti-hentinya. Jadi ada dampaknya, permasalahan-permasalahan ya, daunnya kuning, tiba-tiba kuning di tengah-tengah ya, penyebabnya yaitu di perakarannya lembab ya. Itu nanti saya tunjukkan. Jadi nanti di akhir video saya tunjukkan permasalahannya, dan apa ya, solusi-solusinya ya, seperti itu. Jadi ini kemarin pun ini ya, sampai saya buatkan parit ya di sini. Ini ke sana ini saya buatkan parit. Kelihatan ya, karena di sini air semua ya, banjir ya. Ini masih ada bekas ya. Nah, ini nanti saya gali, saya kumpulkan tanahnya sehingga dia tinggi ya. Ini dia yang saya tunjukkan ya, seperti ini. Ini daunnya kuning-kuning dia. Nah, ini dia. Ini penyebabnya itu di perakarannya terlalu lembab ya, karena efek banjir semalam. Nah, ini dia, kelihatan nih, seperti ini dia. Nah, ini nanti dia lama-lama ini di daun mudanya pun ikut ya, biasanya seperti itu dia, ikut kuning juga di daun muda ini. Kucingnya ini lagi terubus ya padahal ya. Nah, tapi karena dibikin banjir itu ya, jadi dia nyala ya di daun pangkalnya udah ya, kuning-kuning seperti ini. Tidak juga saya tunjukkan sana yang udah parah ya. Saya pun udah berusaha di sana. Nanti kalau bisa saya udah selalu usulkan ya pada pemiliknya, walaupun ini perawatan saya usulkan yaitu pembuatan parit tengah ya. Cuman belum terkabul ya. Mungkin saya maklum ya, pemikirannya nggak nyampe ke situ menurut saya. Nah, ini udah mulai parah nih ya. Ini udah kuning seperti ini dia. Ini efek lembab ya di perakaran. Jadi memang di wilayah Riau ini ya, karena wilayah Riau itu dominannya nggak ada pegunungan ya. Jadi rata-rata dia dataran rendah ya, yaitu menyangkut kami bilang itu rawa-rawa ya. Nah itu, jadi selalu kalau diguyur hujan ya, lokasinya itu hujan tiada henti, tanaman-tanaman yang kita rawat selalu menyala ya. Itu tantangan kami ya kok di wilayah Riau ya. Nah, seperti itu. Kalau dia itu posisinya tinggi seperti musangking ini, termasuk agak tinggi dari yang sana tadi, aman dia ya. Ini musangking aman dia. Nah itu aman dia. Tapi kalau yang blackthorn itu, itu nyala tadi ya, sudah saya tunjukkan kuning dia daun pangkalnya. Ini blackthorn juga ya, lagi terubus juga. Baru kita lakukan penyepraian ya tadi, yaitu penyemprotan hama. Nah itu tadi, ini tadi yang saya gunakan ya, penyemprotan hamanya, yaitu terutama saya pakai kurakron, baru kita pakai
mengkojep ya, mengkojep. Baru kita pakai juga skor, demolish, dan pakai pelekat tadi ya. Hanya itu aja tadi yang saya pakai. Jadi yang saya gunakan tadi ya, saya ulang lagi ya. Tadi saya pakai kurakron ya, kurakron. Terus baru saya pakai juga mengkojep. Baru kita pakai skor. Baru kita pakai pelekat ya, pelekat. Dan kita pakai juga super kalsium juga ya tadi ya, maaf ya, saya ketinggalan tadi super kalnya. Jadi memang ada perbedaan ya antara kekuatan tanaman ya, terutama antara varietas yang kita tanam ini, yaitu Musangking, Black Tom, Bawor, dan ada juga Bintan ya, ada 2 pohon. Rata-rata Musangking sama Black Tom yang kita tanam ya. Cuman ada perbedaan kekuatan ya untuk segi di dataran rendah ya, di dataran rendah. Yang sering kurang tahan ya kok dataran rendah ya, itu Black Tom ya. Black Tom ini dia rentan ya, di dataran rendah dia MDPL-nya itu rendah dan banjir selalu, itu nggak tahan ya, seperti ini yang kuning-kuning ini saya tudung-tudung paranet nih ya. Ini Black Tom nih, seperti ini daunnya. Ini udah saya bolo-bolo ya tanahnya, bahkan saya gali kemarin tuh di perakarannya gitu. Tapi kalau menyangkut di Musangking ya, jadi sahabat-sahabat pertanian ya, kalau yang sudah paham mungkin ya paham, mungkin kalau bagi pemula saya menunjukkan ya. Kalau untuk Musangking seperti ini dia, walaupun kena banjir dia terubus juga ya, dia ya, tahan dia. Nah ini dia, ini Musangkingnya. Nah itu, jadi kalau untuk Black Tom juga ya, kita bandingkan lagi untuk pembuktiannya. Ah ini Black Tom nih, seperti ini dia. Nah, itu. Lama dia suburnya ya, itu Black Tom-nya nih, seperti ini dia. Nah, itu. Jadi kalau untuk kembali ke Musangking, nanti saya tunjukkan untuk Bawor juga ya. Nah ini Musangking bagus dia ya. Nah ini dia, Musangking nih. Nah itu, jadi dia bagus dia untuk Musangkingnya. Nah itu, sana ada juga itu yang saya tudung parannya di kejauhan sana ya, itu background ya. Nah itu nyala itu backgroundnya. Ada depan sana lagi, nanti di depan sana ada juga nanti. Jadi kalau antara penanaman kemarin tuh Musangking itu ada 25 ya, yang kurang subur hanya 1 yang mungkin faktor di perakaran juga ya. Cuman menurut saya hal yang wajar ya. Ini Musangkingnya hanya 1 ini yang agak kerdil ya, lainnya bagus semua ya. Tapi kalau Black Tom banyak yang bermasalah ya di dataran rendah, sedangkan di Rohil ini MDPL-nya rendah. Nah, seperti itu karena menyangkut rawa ya. Nah, itu. Nah ini Bawor kita, daunnya sehat ya Bawornya. Nah itu sehat ya. Nah, ini juga Musangking sehat. Nah, ini penanaman 5 bulan ya, penanaman 5 bulan.